Satu. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu dampak kampanye negatif terhadap psikologi politik pemilih. Lalu bagaimana kampanye ini mempengaruhi pemilihan kita sebagai pemilih? Simak videonya lebih dalam. Sebelum kita berlanjut pada pembahasan detail tentang Black Campaign, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu Black Campaign? Black Campaign atau kampanye hitam adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang dengan mengeluarkan propaganda negatif. Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok. Target-target umumnya adalah para jabatan publik, politikus, kandidat politik, dan aktivis. Berikut adalah beberapa solusi pencegahan Black Campaign menurut kami. Ini berarti mendorong para kandidat untuk menyajikan informasi yang jelas dan akurat tentang program mereka. Membuat peraturan yang lebih ketat untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Meningkatkan literasi politik di kalangan pemilih dengan memberikan informasi yang objektif. Mendorong media untuk menerapkan etika jurnalistik yang kuat dan memverifikasi keakuratan informasi. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama wawancara eksklusif kami dengan ahli psikologi dan politik, serta pandangan salah satu mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Fakultas PKN tentang bagaimana mereka menyikapi kampanye negatif. So, stay tuned! Kalau di psikologi sosial itu ada teori influence ya, ada banyak yang cabangnya, ada provokasi, ada bagaimana provokasi juga dibentuk oleh persepsi, situasi sosial dan seterusnya. Yang jelas kan karena sistem pemilu ya, kita demokrasi, yang kita bicara soal kuantitas, sehingga tidak peduli apa yang dijual oleh si kader, baik calon presiden dan seterusnya. Yang penting dia bisa mewakili logika dari kuantitatif, dari halal itu. Nah, ngomong soal influence, public opinion, public figure dan seterusnya. Akhirnya metode atau agendanya begitu. Digait-lah beberapa public figure seperti artis. Digait-lah beberapa yang hari ini cukup lumayan masif saya kira ya. Jadi setiap public opinion itu memiliki peran masing-masing. Tokoh agama dipegang, akademisi dipegang, jurnalis atau media dipegang, artis-artis dipegang. Jadi dia menggunakan public figure untuk membawa branding bagi si calonnya. Itu jawabannya persisnya. Nah, balik lagi, dampak Black Campaign ini selain tadi pengkotak-kotakan memang sangat mempengaruhi suara. Dampak dari pengkotak-kotakan tadi, katakanlah Black Campaign yang mengatasnamakan agama atau budaya, akan berdampak pada salah satu kandidat yang dikatakan dari kelompok minoritas, baik itu agama maupun budaya. Yang mau tidak mau kelompok tersebut atau kandidat tersebut akan sangat dirugikan, bahkan dampaknya dia tidak akan memenangkan dalam pertarungan politiknya. Itu Black Campaign. Maka yang paling berat itu tadi, semakin terkotak-kotakannya masyarakat, dia memilih pada orang-orang yang sesuai dengan golongan dia merhasut dengan fitnah-fitnah yang sudah disebarkan oleh buzzer-buzzer politik itu, hasilnya kandidat-kandidat lawan yang menjadi korban kemungkinan besar dan sudah banyak dipastikan kalau berbicara budaya dan agama pasti akan kalah. Karena di kita masih kental dengan mayoritas dengan minoritas. Ketika mayoritas agama tersebut disudutkan dengan, katakanlah contoh, seperti adanya pemilihan harus tidak boleh memilih non-muslim bagi kaum muslim. Nah, pada dasarnya kan kalau berbicara nilai-nilai Pancasila, sebenarnya itu melanggar aturan Pancasila. Kita tidak berbicara tentang hakikat dari agamanya, hanya dampak dari itu orang-orang ataupun kandidat yang non-muslim tidak akan pernah dipilih oleh muslim. Dan dampaknya dia pasti kalah. Contoh nyatanya ya cerita Ahok. Ahok itu kan sebagai dampak dari Black Campaign, buzzer-buzzer yang mengatasnamakan agama. Akhirnya suatu agama Islam yang mayoritas tidak mendukung Ahok, padahal kalau lihat kinerja Ahok lebih bagus. Hanya gara-gara Black Campaign ini Ahok semakin jatuh. Itu kan dampak nyata dan contoh real yang terjadi dari Black Campaign ini. Bahkan kalaupun kemarin lihat di pemilihan presiden, Black Campaign ini sangat berdampak pada
kandidat-kandidat tertentu. Itu kan sangat merugikan kalau berbicara merugikan. Karena saya yakin persentase suara dengan black campaign ini pasti sangat signifikan. Apalagi tadi titik tekannya ketika mengatasnamakan agama dan budaya. Kalau masalah terpaparnya saya pernah waktu pemilihan pertama saya, dan perasaan saya melihat itu sedih, itu cukup sedih karena saya sedih melihat kenapa negara saya memiliki pandangan negatif seperti ini bahkan dalam kandidat. Jadi saya tidak suka itu. Berdasarkan observasi kami terhadap 3 narasumber, bisa dilihat bahwa praktik ini secara umum dianggap merugikan demokrasi dan integritas proses pemilihan. Memobilisasi massa dengan isu-isu sensitif dan memecah belah pemilih berdasarkan ras, agama, atau identitas lainnya, ini dapat mengalihkan perhatian dari masalah-masalah inti dan menciptakan polarisasi.